di kontrol pencabangan yang kedua ini, kita pakai nested if. Nested if itu adalah ada if di dalam if, atau if yang bercabang. Kita lihat di sini, pada pertemuan pertama, seperti ini, ya. Strukturnya cuma if, then. Jadi ada sebuah kondisi, kalau kondisi ini terpenuhi, bernilai true, akan ke arah sebelah kanan. Di kanan ini ada ada instruksi yang dijalankan kalau kondisinya terpenuhi atau kondisinya benar. Lalu jika kondisinya salah atau tidak terpenuhi, dia akan turun ke bawah dan ketemu nih. Jadi setelah menyelesaikan instruksi, jika nilainya true, ketemu dengan yang nilainya false. Jadi bedanya, kalau kondisinya benar, kondisinya true, ada sebuah instruksi, sebuah atau beberapa instruksi yang dijalankan. Ya. Kalau salah, tidak ada instruksi yang dijalankan. Nah, pada kondisi kedua, di dalam kondisi kedua, di dalam kondisi false, itu ada instruksi lagi. Jadi, ketika bertemu kondisi, jika nilai kondisinya benar, true, ada instruksi yang dijalankan, S1, ya. Kalau kondisinya salah, ada kondisi lain, ada instruksi lain yang dijalankan, S2. Setelah itu, masing-masing bertemu di instruksi selanjutnya di bawah. Kita lihat di sini, ini nested if yang lebih kompleks dari yang pertama tadi. Kita perhatikan dulu flowchart-nya, baru kita lihat penggalan programnya. Ada sebuah kondisi satu, ya, yang bila terpenuhi, maka nilainya true, dia akan ke kanan. Nah, setelah ke kanan, dia tidak langsung menjalankan instruksi, tapi dicek lagi kondisinya. Ada kondisi 2 di sini. Ada kondisi 2, dicek lagi. Jika nilainya true, kondisi 2 ini, maka ke kanan ada baru instruksi S1 yang dijalankan. Setelah itu keluar. Tapi jika kondisi 2 tidak terpenuhi, maka langsung false, keluar, ya. Nanti ketemu lagi di bawah ini. Setelah ketemu di instruksi S2, di mana instruksi S2 ini dijalankan jika kondisi 1 tidak terpenuhi. Ya, jika kondisi 1 tidak terpenuhi, artinya nilainya false, dia menjalankan instruksi S2, lalu keluar, nanti bertemu dengan kondisi 2. Kondisi 1 yang terpenuhi dan kondisi 2 baik terpenuhi maupun tidak terpenuhi, true atau false, ketemu di sini. Kita lihat penggalan programnya. Jika kondisi 1, ya, jika kondisi 1 benar, maka dicek lagi nih ada kondisi 2. Jadi ini dibaca if kondisi 1 true, maka langsung masuk ke kurung kerawal di dalamnya. Dicek lagi if kondisi 2 true, ya, true di dalamnya, then, ya, kita baca kurung buka kurawal ini, then kerjakan instruksi S1, ya, kerjakan instruksi S1. Bila ada instruksi-instruksi lain, maka dijalankan juga di dalam kurung kurawal ini. Lalu and if, kurung tutup ini kita baca and if. And if yang mana? And if yang di dalam, ya, and if yang di dalam. Lalu setelah itu dia keluar, berarti sini false. Kita lihat setelah dia mengerjakan instruksi S1, dia keluar, ya, keluar lagi, keluar 2 kali. Ya, kita lihat dari sini, setelah keluar, mengerjakan instruksi S1, dia keluar. Tapi kalau kita lihat, if kondisi 2-nya not true atau false, dia langsung keluar atau end if. Ya. Kalau false, dia langsung end if keluar. Bisa jadi nanti di slide selanjutnya, kalau false ada instruksi lain di sini, instruksi tambahan. Bisa jadi seperti itu. Atau malah
Kalau false, ada lagi kondisi lain bisa juga. Ya, kita pahami dulu di sini. Jadi, setelah kondisi 2-nya terpenuhi dijalankan S1, instruksi S1, kalau tidak terpenuhi, dia akan langsung end if. Begitu juga kalau kondisi 2-nya true, menjalankan S1, dia end if, ketemu di sini. Ya, ketemu di sini. Else itu berarti if kondisi satunya nilainya false, ketemu else, then ya, kerjakan S2 seperti ini. Tutup kurung, and if. Nah, ini penggalan programnya. Nah, ini adalah gambaran flowchart-nya. Nah, ini lebih kompleks seperti yang tadi saya jelaskan. Bahwa ketika ininya sama ya. Ketika kondisi 1 nilainya true, dia akan ketemu kondisi 2. Kondisi 2, kalau nilainya true, kerjakan instruksi S1. Kalau nilainya false, dia nggak langsung end if, tapi kerjakan instruksi S2. Sebelumnya, kalau kondisi 2-nya false, ya, dia langsung end if. Tidak ada instruksi lain. Sekarang, jika kondisi 2-nya nilainya false, dia akan mengerjakan instruksi S2, baru end if ketemu di sini. Keluar. Nah, ininya sama. Jika kondisi satunya tidak terpenuhi atau false, kerjakan instruksi S3. Ketemu di sini. End if. Bagaimana penggalan programnya? Seperti ini. If, ya, kita baca if kondisi 1 true, ya, if kondisi 1 true, nih, true, then kurung kurawal bukanya dibaca, then dicek lagi ada if kondisi 2, ini kan sama, if kondisi 1 true, then cek if kondisi 2 true, ya, maka then kerjakan S1. If kondisi 2 true, then kerjakan S1. And if. Else atau false, ya, kalau nilainya false, kondisi 2 ini disebut else, then kerjakan S2, then S2, nih, kurung buka, then selesai, kurung tutup, and if, ketemu di sini. Ya. Nah, ini selesai nih, untuk kondisi true yang di sini selesai. Sekarang pindah dari kondisi 1, nilainya false. Kalau nilainya false, kita tulis else, ya, else, then kerjakan instruksi S3, and if. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi yang lebih kompleks lagi. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi, teman-teman kalau yang 2 tadi belum paham, baiknya ditanyakan lagi gitu ya. Nah, ini sama nih seperti tadi sebenarnya. Kondisi 1. Nah, kalau tadi kondisi 1 nilainya true, dia langsung ketemu kondisi. Dicek lagi. Ya. Yang ini ketika kondisi 1-nya true, dia ngerjain dulu instruksi. Ngerjain satu instruksi, ya, baru ngecek kondisi 2. Nah, jadi kondisi 1 terpenuhi atau nilai true, ada instruksi yang dikerjakan berupa S1. Setelah itu, baru ada ketemu kondisi 2. Di mana kalau kondisi 2 nilainya true, kerjakan instruksi S2. Ya. Kalau false, dia ngerjain S3. Nah, pertanyaannya adalah, kalau si programnya ini ke sini, ya, kondisi 1 dia true, kerjakan S1. Terus dari S1 dia ketemu kondisi 2. Kondisi 2 dia true juga. Berarti kan dia ngerjakan S2 ya. Nah, setelah itu apakah dia ngerjakan S3? Kalau dari sini. Karena di sini kan kalau kondisi 2-nya false, ya, dia langsung ngerjakan S3. Instruksi S3. Tapi kalau nilai kondisi true, apakah dia juga ngerjain S3? Enggak.
Enggak, Pak. Enggak. Enggak, Pak. Yakin? Ngerjain, Pak. Kerjain, Sih Pak. dari Ngerjain, Pak. kayaknya sih ngerjain, Pak. Soalnya masih yang searah betul sih, Pak. adalah ngerjain. Kenapa? Karena panahnya setelah S2 di sini nih. Masih ada. Iya, Di atasnya S3. masih ada lanjutan. Ya, di atasnya S3. Kalau misalkan kalau misalkan si panah ini dia ke sini. Nah, kalau ini ngerjain nggak? Nggak. Enggak, Pak. Ngerjain. Nilainya langsung ke bawah. Betul, nggak ngerjain. Ini perlu diperhatikan baik-baik nih. Jangan sampai nanti kalau salah baca panah akan pengaruh pada salah naruh kurungnya. Salah naruh kurungnya, kurung buka, kurung tutupnya. Gitu. Ya, kita baca yang sebelah kanan dulu nih. Jadi dari penggalan program sebentar. Dari penggalan program nih, if kondisi 1 ya. If kondisi 1 nilainya true, kerjakan S1. Ya, kerjakan S1. Lalu di bawahnya ada if kondisi 2 ya. If kondisi 2 kasih kurung tutup ya. Nah, ini kan ketika kondisi satunya terpenuhi ya, kurung buka di sini, then ya. Ini belum nutup nih. Belum nutup ya. Di sini belum nutup. Di sini belum menutup. Ini baru kurung buka. Then kerjakan bawah nih. Ya. Terus ketika kondisi 2 true ya. Ini buka lagi nih kurung. Then kerjakan S2. Terus kerjakan S3. Nah, ketika S2 sudah selesai, panahnya ke sini, ini baru end if dari kondisi 2. Lalu kerjakan S3. Ya, S3 selesai. Nah, ini akhir dari end if dari if yang kondisi 1. Kita baca dulu ininya penggalan programnya. If kondisi 1 true, then kerjakan S1. Sama ya, kerjakan S1. Lalu di bawahnya ada kondisi lagi, kondisi 2. Kita cek lagi. If kondisi 2 sama dengan true, ya, then buka kurung, kerjakan S2, selesai and if, ya, terus kerjakan S3. Selesai and if. Gitu. Ya, selesai. Kalau ini, nah bedanya gini. Kenapa ini nggak ditulis else di sini? Ini else. Ada yang tahu? Kenapa ini nggak pakai else? Kenapa nggak pakai else? Beda sama yang ini. Ini pakai else. Ya, ini pakai else. Ya kan, habis kerjain S1, instruksi 1 pakai else, kerjain S2. Kenapa di sini habis kerjain S2, ya, habis kerjain 2, dia nggak pakai else, langsung S3. Mungkin karena kondisinya sama kali, Pak. Itu benar. Kondisinya sama benar maksudnya. Jadi S2 sama S3 itu masih harus diinin lagi, Pak. Apa? Dibandingin lagi. Terus ntar kalau misalkan udah selesai langsung ke false-nya itu, Pak. Kali nggak tahu, False, Pak, ya? bener Pak. Nah. Jadi kita kan udah baca ya flowchart-nya. Tadi udah baca, habis S2 ngerjain apa? Ngerjain S3 gitu ya. Mau true ya, mau true, mau false, S3 ini pasti dikerjain, ya nggak sih? Ya kan ya? Mau true, mau false, S3 pasti dikerjain. Bedanya, kalau true, S2 dulu dikerjain, baru di S3. Kalau true. Kalau false, S3 doang yang dikerjain, S2 nggak. Tapi yang jelas, S3 udah pasti dikerjain, mau true, mau false, gitu ya. Oke.
Nah, sekarang yang ini. Ini, kalau true, kerjain S1, tapi nggak ngerjain S2. Ya, sekali lagi. Kalau true, kondisi 2-nya ini, kerjain S1, tapi nggak ngerjain S2. Bedanya di, ini pakai else, yang ini nggak pakai else. Ya, ini kan tadi saya kasih else ya. Bentar. Nih, ini tadi nggak pakai else nih. Ya, jadi kalau ini ditaruh else, ya, kalau ditaruh else, berarti ada pilihan nih. If kondisi 2 sama dengan true, kerjakan S2. Else, kerjakan S3. Nah, dari sini selesai nih, and if kondisi 1. Ada kurung tutup di sini, and if. Sekarang kita baca kalau kondisi satunya false. Artinya else. Jika kondisi 1 false, atau kondisi satunya not true, atau false, atau else, ya, kita baca else, di luar dari kondisi 1 yang true, maka ada kondisi 3. Dicek nih. Jika kondisi 3 nilainya true, kerjakan S4. Jika kondisi 3 nilainya false, kerjakan S5. Nah, ini bedanya nih. Kalau di sini S2 dan S3 dikerjakan walaupun kondisi 2 true maupun kondisi 2 false. Ya, S3 selalu dikerjakan. Kalau di sini, jika kondisi 3 true, dia harus milih. Kalau kondisi 3 true, dia harus ke S4, nggak bisa ke S5. Kalau kondisi 3 false, dia harus ke S5, nggak bisa ke S4. Beda ketika kalau S5-nya ditaruh di sini. Nih, ya. Kalau S5 ditaruh di sini, sama kasusnya kayak ini. Ya, S2 ngerjain terus S3. Kalau S5-nya di sini, maka kalau true S4 dikerjain, S5 dikerjain. Maka dari itu, kalau seperti ini, pasti ada else. Ada else lagi. Sama seperti ini. If kondisi 1 true ke sini, else ke sini. Cek lagi di sini. If kondisi 3 true ke sini, else ke sini. Kalau ini enggak. If kondisi 2 true ke sini, ya. Selain itu, else, ini sebenarnya bisa pakai else, tapi karena nggak ada instruksi di sini, maka diabaikan langsung ke sini. Ya, ke S3. Jadi kalau kita lihat penggalan programnya, else, if kondisi 3 true, ya, maka kerjakan S4. Selesai di sini, else, dia lari ke S5. Jadi pilih salah satu nih. Kalau true ngerjain S4 aja, kalau false ngerjain S5 aja. Baru ketemu di bawah. Setelah else selesai. Ketemu di sini. Nah, ini pengembangan lagi. Pengembangan dari yang tadi. Flowchart-nya kita lihat dulu. Jika kondisi 1 true ke sini, kalau else ke sini. Ya. Coba kita tulis. Nih, ini if nih. If kalau true ke sini, ini else. Else. Oke. Jalankan instruksi S1, ketemu true. Ini ketemu if lagi, kondisi if. Ini else. Kenapa else? Karena sekarang kita disuruh milih. Nggak bisa dua-duanya dikerjakan. Else. Ya. If kondisi 2 true, kerjakan S2. Else, kerjakan S3. Ya, baru ketemu di sini di end if. Selesai. End if. Lanjut ke sini, ketemu lagi. Sini end if lagi, ini kurung tutup ya. Ini end if bacanya, ini end if bacanya. Ini kurung buka. Then,
Kalau saya terbalik ya, maaf. Ini kurung buka, dan ini kurung tutup harusnya. Harusnya kurung tutup. And if, ini juga sama. Ini harusnya kurung tutup. And if. Ya. Bedanya kalau tadi S3-nya dikerjakan walaupun dia true maupun false karena letaknya di bawah sini. Kalau ini sekarang enggak. Letaknya dia langsung di else. Ya. Jadi suruh milih kalau true harus kerjain S2, kalau false harus kerjain S3. Setelah itu sama-sama keluar and if. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Ini ada else. Else ketemu kondisi 3, berarti ini if lagi. Ya, if lagi. Nah, else ini karena instruksi banyak, ini kurang buka nih. Instruksinya banyak sampai bawah. Dan terus nanti ditutup di bawah. Ini sekarang if ada instruksi S4. If kondisi 3 true, then kurung buka, kerjakan S4. And if. Ya. Sama sekarang yang ini. If kondisi 3 true, kerjaan S4, else berarti dia ada then. Kurung buka, then kerjakan S5. And if lagi di sini. And if-nya si else. Ya. Terus setelah milih kondisi apakah dia kerjakan S5 atau ngerjain S4, barulah kerjakan S6. Kerjakan S6, di sini ditutup. And if. Jadi kalau kita baca sebelah kanan, kalau kondisinya true, dia akan kerjakan S1. Kalau kondisi 2 true, kerjakan S2, selesai. Kalau kondisi 1 true, kerjakan S1. Kalau dia false, kerjakan S3. Selesai. Sekarang kalau else. Else, kalau kondisi satunya false, kalau salah, kerjakan kondisi 3, pengecekan if, kalau kondisi 3 true, kerjakan S4, setelah itu kerjakan S6. Kalau kondisi 3 nilainya false, kerjakan S5, lalu kerjakan S6. Jadi pilih salah satu. Penggalian programnya seperti apa? Seperti ini. If kondisi 1 benar, then ya buka, kerjakan S1. Dicek kondisi. If kondisi 2 benar, cek kondisi 2 benar, kerjakan S2. Else, selain itu, kerjakan S3. Seperti ini ya, kerjakan S3. Keluar, ini sudah selesai. Sekarang yang ini. Else dari if kondisi 1, artinya kondisi 1 nilainya false, dia akan ketemu kondisi 3, dicek. If kondisi 3 nilainya true, ya, nilainya true, kerjakan S4, else, kerjakan S5, lalu kerjakan S6. Nah, S6 ini nggak ada else. Kenapa? Karena baik kondisi 3-nya true, baik kondisi 3-nya true maupun false, ya, dia akan dikerjakan S6 ini. Jadi nggak perlu lagi else. Ya, nggak perlu lagi else. Di luar dari if dan else ini. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini sebenarnya kesimpulan nih. Kesimpulan dari mana? Kalau kesimpulan dari nested if. Kalau ketemu seperti ini, if kondisi 1 di dalamnya ada if kondisi 2, di dalamnya ada kondisi 3, kondisi 4 dan seterusnya, baru misalnya di kondisi 4 baru mengerjakan satu instruksi S1, ya. Maka kita lihat di sini masing-masing ada kurung buka dan kurung tutup untuk memisahkan mana yang instruksi kepunyaan siapa gitu ya. Misalkan kita lihat gambar flowchartnya seperti ini. Kondisi 1 nilainya true, ya, maka ke sini nih harusnya ada panah nih. Ada panah. Bentar. Harus ada panah ke sini.
Kalau true, ketemu kondisi 2. Kalau false ke bawah. Kalau true lagi ke kanan, ketemu kondisi 3, kondisi 4, true, kerjakan S1, ya. Kalau false, selesai, dia keluar. Nah, ini cukup mudah sebenarnya. Nah, mungkin yang agak bingung itu kalau menggunakan else. Misalkan seperti ini. Kita lihat flowchart-nya dulu. Ketemu kondisi 1, nilainya true, kerjakan S1. Udah, itu aja selesai. Nah, else, atau kondisi 1 tidak terpenuhi, atau false, kita bacanya else. If kondisi 1 true, kerjakan S1, else, ketemu kondisi 2. Kalau kondisi 2 true, kerjakan S2, else, ketemu kondisi 3. Ya. Jika kondisi 3 nilainya true, kerjakan S3, else, ketemu kondisi 4. Jika kondisi 4 nilainya true, kerjakan S4, else, kerjakan S5. Berarti kalau kita hitung ada berapa else nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ada 4 else. Nah, kita lihat penggalan programnya. Jika kondisi 1 benar, kerjakan S1. Selesai. Ya, selesai sininya. Sekarang kita beralih ke else yang pertama. Else, ketemu if nih. Ketemu if kondisi 2. Ya, dicek. Kalau nilainya true, kerjakan S2. Selesai. Else, ya, else, ada lagi if. Kondisi 3. Jika kondisi 3 benar, kerjakan S3. Selesai. Else, ke sini, ketemu kondisi 4. Jika kondisi 4 benar, kerjakan S4, else, ketemu S5. Ya, jadi kita baca di sini. Else, if kondisi 2 true, selesai di sini, and if, else, then if kondisi 3 true, kerjakan S3, selesai, and if, else lagi, if kondisi 3 benar, kerjakan S4, else, kerjakan S5. Begitu. Ya. Jadi kalau yang pertama ini dia flowchart-nya ke kanan terus ya, karena kondisinya banyak ketemu kondisi kalau nilainya true. Sementara yang ini banyak ketemu kondisi kalau dia nilainya false. Gitu kira-kira gambarannya. Sekarang kita masuk ke multi-kondisional dan logika operator. Multi-kondisional dan logika operator. Kita pernah bahas di kalau multi-kondisional yang tadi ya. Ini namanya multi-kondisional. Kondisi yang banyak, lebih dari satu. Multi. Logika operator kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalau multi-kondisional ketemu logika operator. Seperti apa? Ya. Karena kadang-kadang satu kondisi saja tidak cukup untuk menentukan satu syarat. Sehingga diperlukan 2 atau lebih kondisi. Nah, untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut, gunakan operator logika yang disebut logical operator. Jadi, fungsi dari logic operator sebenarnya menggabungkan antara kondisi-kondisi antara kondisi 1 dengan kondisi 2, atau kondisi 3, atau dan seterusnya lah. Ya. Jadi, fungsi dari logic operator menggabungkan antar kondisi. Kita lihat. Kita misalkan di sini ada operator not. Operator paling gampang ya, kebalikan. Not itu kebalikan. Misalkan ada variabel A dan variabel B. Pada kondisi 1, ya, nomor 1, si A ini dicek apakah A sama dengan B. Kita lihat A-nya itu nilainya 5. Semuanya sama. A nilainya 5, B nilainya 2. Sekarang pada situasi 1, kondisi 1 dicek apakah A sama dengan B. Udah pasti false kan ya nilainya ya. Tapi dengan operator not, dengan lambang tanda seru seperti ini, ya, nilai A sama dengan B yang tadinya false, kalau ketemu not, maka nilainya menjadi true. Nilainya menjadi true. Ya. Penulisan operator not, ya, kondisi dengan operator not seperti ini, bisa juga ditulis seperti ini. Sama aja maksudnya. Gitu ya. Oke. Sekarang kondisi kedua.
Coba cek apakah A lebih besar dari B, 5 lebih besar dari 2, true nilainya. Tapi jika dipakaikan operator not, maka nilainya menjadi false. Dibalik aja, yang tadi nilainya true jadi false. Boleh ditulis seperti ini atau ditulis seperti ini. Ya. A lebih besar dari B, kebalikannya apa? A kurang atau sama dengan B. Gitu. Sekarang yang ketiga. A kurang dari B. 5 kurang dari 2. Nilainya false. Aslinya nilainya false. Ketika dikasih operator not, tanda seru ini, maka nilai false akan berubah jadi true. Ya. Dibacanya not misalnya. Ini kan A kurang dari B nilainya false. Not false adalah true. Atau yang pertama ini. A sama dengan B, nilainya adalah false. Ketemu not false adalah true. A lebih besar dari B, nilainya true. Not true adalah false. Gitu ya. Ini bisa juga ditulis seperti ini. A kurang dari B, sama aja. Kalau dipakaikan not, bisa ditulis A lebih besar sama dengan B. Oke. Sekarang lihat kondisi keempat, A lebih besar sama dengan B. 5 lebih besar atau sama dengan 2, nilainya true. Dipakaikan not true, artinya false. Maka nilainya false. Ya. Bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Yang kelima, A kurang sama dengan B. 5 kurang atau sama dengan 2, nilainya false. Not false adalah true. Ya, bisa ditulis seperti ini. Not A kurang sama dengan B, ya, atau A lebih besar dari B. Kondisi terakhir, A not sama dengan B, nilainya true. 5 nggak sama dengan 2, nggak sama. Ya, not true, ya, not true adalah false. Bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Gitu ya. Ini operator not. Sekarang operator N. Untuk operator N, contohnya kita butuh 4 variabel. Ya, kita butuh 4 variabel. Di mana ada variabel A, B, C, dan D. A nilainya 5, B nilainya 2, C nilainya 6, dan D nilainya 4. Ya, nilainya 4. Sekarang kita punya 2 kondisi. Di mana kondisi 1 dan kondisi 2 nanti akan digabungkan dengan operator N. Jika kondisi 1 true, kondisi 2 true, hasilnya pasti true. Selain itu false. Ya, true ketemu true, true. Selain itu false. Ya, oke, kita lihat. Kondisi 1. Apakah A lebih besar dari B? A-nya 5, B-nya 2. True nilainya. Kondisi 1 nilainya true. Sekarang kondisi 2. C lebih besar dari D. C 6, D 4. 6 lebih besar dari 4, true juga. Karena kita gabung kondisi 1 dengan kondisi 2 dengan operator N. True and true, maka nilainya true. Oke. Kondisi 1 ini true digabung dengan operator N. True ketemu true, maka nilainya true. Oke, sekarang kedua. Kondisi satunya A lebih besar dari B, true tadi udah. Sekarang kondisi 2-nya B lebih besar dari D. B itu 2, D itu 4. Apakah 2 lebih besar dari 4? Enggak, false. Berarti true and false, ya. True and false adalah false. Ya, true and false adalah false. Sekarang yang ketiga. A lebih besar dari C. A5, C6. False. 5 tidak lebih besar dari 6. B lebih besar dari D. Sama ya. Ini false. False and false. Hasilnya adalah false. Oke. Sekarang yang keempat. A lebih besar dari B. 5 besar dari 2, betul. Dan B lebih besar dari D. B lebih besar dari D. 2 lebih besar dari 4. Enggak, false. Tapi dinotkan. Not false adalah true. Ya, not false adalah true. True and true. Hasilnya adalah true. Gitu. Lanjut.
Sekarang operator OR. Kebalikan dari AND sebenarnya. Kalau AND, true ketemu true, pasti true. Selain itu false. False ketemu false, pasti false. Selain itu true. Gitu kalau OR. Ya, kita cek lagi. Sama nih, ada 4 variabel dengan nilai yang sama. Sekarang kita cek kondisinya. 1. Kondisi 1, A lebih besar dari B, true. Ya. Kondisi 2, C lebih besar dari D, true. True or true adalah true. Oke. Sekarang yang kedua. A lebih besar dari B, true. B lebih besar dari D, false. B lebih besar dari D, false. Ya, 2 nggak lebih besar dari 4. True or false, true. Gitu ya. Yang ketiga, A lebih besar dari C, false. B lebih besar dari D, false. 5 tidak lebih besar dari 6. Dan 2 tidak lebih besar dari 4. False or false, false. Yang terakhir, A lebih besar dari B, false. A lebih besar dari B, true. Ketemu not, jadi false. True dinotkan jadi false. Not true adalah false. C lebih besar dari D, 6 lebih besar dari 4, true. Not true adalah false. Maka false or false hasilnya false. Nah, ini gambaran kondisi ketika dipakaikan operator. Multikondisi dipakaikan operator. Misalkan kita lihat multikondisinya seperti ini. Jika kondisi 1 and kondisi 2 true, kerjakan S1. Else, kerjakan S2. Ini masih gampang. Sekali lagi. Jika if kondisi 1 and kondisi 2 true, kerjakan S1. Else, kerjakan S2. Ya, selain itu, kerjakan S2. Berarti nggak mungkin dikerjakan S2 kalau S1 dikerjain. Harus pilih salah satu. Nggak mungkin dua-duanya. Karena ada else di sini. Oke. Ini kalau di breakdown, ya, di breakdown sama aja kalau kita tulis seperti ini. If kondisi 1 true, then ketemu if kondisi 2 true, kerjakan S1. Else, kerjakan S2. And if. Else, kerjakan S2. Gitu. Kenapa S2-nya 2 kali? Karena gini. Karena kalau kondisi 2 nggak terpenuhi, dia akan ngerjakan S2. Dan kalau kondisi 1 nggak terpenuhi juga, dia tetap akan ngerjakan S2. Sama seperti ini. Nih. Jika kondisi 1-nya true, kondisi 2-nya false, ya, true ketemu true and false, udah pasti false kan? Langsung ke else. S2. Kebalikannya. If kondisi 1-nya false, ya, and kondisi 2-nya true, false ketemu and. False and true adalah false juga. Maka dia langsung ke S2. Ya. Kondisi instruksi S1 hanya bisa dikerjakan jika kondisi 1 true, kondisi 2 true. Gitu ya. Jika kondisi 1 true, kondisi 2 true. Makanya di sini dicek 2 kali. If kondisi 1 true, if kondisi 2 true, maka kerjakan S1. Gitu. Jadi sebenarnya nested if seperti ini tadi udah kita bahas ya. Sekarang disederhanakan dengan penulisan seperti ini. Dengan menggunakan operator AND. Nah, kalau kita lihat flowchart-nya, ini juga persis sama seperti yang tadi kita bahas. If kondisi 1 true, dicek ketemu if kondisi 2 true, kerjakan S1. Selesai. Kalau kondisi 2 false, kerjakan S2 atau else-nya dari kondisi 2. Kerjakan S2, selesai. Nah, kalau kondisi 1-nya false atau else dari kondisi 1, kerjakan S2. Nah, ini kan lebih sederhana nih, pola penulisannya seperti ini. Sekarang OR. Jika kondisi 1 or kondisi 2, ya, nilainya salah satu aja true, maka kerjakan S1.
salah satu aja true, kerjakan S1. Kondisi 1 true, kondisi 2 false, maka nilainya true, kerjakan S1. Kondisi 2 false, kondisi 1 false, kondisi 2 true, false ketemu true, pakai or, false or true, tetap true, kerjakan S1. Dua-duanya true, kondisi 1 true, or kondisi 2 true, true juga, kerjakan S1. Tapi kalau kondisi 1 false, or kondisi 2 false, dua-duanya false, baru ke else, kerjakan S2. Ini kalau dipanjangin, ya penulisannya seperti ini. If kondisi 1 true, kerjakan S1. Else, if kondisi 2 true, kerjakan S1. Else, S2. Berarti kalau kondisi 1 false, kondisi 2 false, masuknya ke sini. Ya. Karena kan di sini kondisi 1 true, langsung kerjain S1. Di sini kondisi 2 true, langsung kerjain S1. Gitu. Gambaran flowchartnya seperti apa? Seperti ini. Jika kondisi 1 true, kita tahu kalau operator OR salah satu true aja dikerjain, dianggap benar gitu ya. Kalau salah satu true aja udah pasti benar dikerjakan. Jadi kalau kondisi 1-nya true atau salah satu dari kondisi 1 dan kondisi 2 true, udah pasti ngerjain S1. Cek lagi di sini. Jika kondisi 1 true, dia ngerjain S1. Selesai. Kalau kondisi 1-nya false, ya, terus kondisi 2-nya true, kerjain lagi S1. Asalkan kondisi 1 true atau kondisi 2 true, S1 pasti dikerjakan. S2 hanya dikerjakan kalau false 2 kali. Kondisi 1 false, kondisi 2 false, baru kerjakan S2. Gitu. Konversi multikondisi menjadi nested if. Ada kondisi seperti ini. Jika kondisi 1 dan kondisi 2 dan kondisi 3 true, kerjakan S1. Else, kerjakan S2. Nah, kalau operator AND, ya, biar true, maka semua kondisi harus true. Kondisi 1 true, kondisi 2 true, kondisi 3 true, baru kerjakan S1. Selain itu else. Nah, ini kalau di breakdown seperti ini. If kondisi 1 true, then if kondisi 2 true, then if kondisi 3 true, baru kerjakan S1. Jadi, kalau mau ke kondisi 2, kondisi 1 harus benar dulu. Kalau mau ke kondisi 3, kondisi 2 harus benar. Kondisi 2 harus benar kalau kondisi 1 benar. Gitu ya, turun baru kerjakan ini. Kalau benar, turun baru kerjakan ini. Tapi kalau ini salah, ya, salah satunya false. Kondisi 1 true, kondisi 2 true, kondisi 3 false. Nggak jadi ngerjain S1, keluar. Else, kerjakan S2. Kondisi 1 true, kondisi 2 false. Kalau udah false, ya, nggak mungkin dia ngerjain kondisi 3. Dia keluar. Else, kerjakan S2. Kondisi 1 udah false, ya ngapain lagi dia turun ke bawah? Langsung lompat ke else. Kerjakan S2. Maka gambaran flowchartnya seperti ini. Kondisi 1 jika true, ketemu kondisi 2. Kondisi 2 jika true, ketemu kondisi 3. Maaf, ini harusnya kondisi 3. Kondisi 3 jika true, baru kerjakan S1. Kondisi 1 udah false duluan, langsung keluar, kerjain S2. Kondisi 1 true, ketemu kondisi 2 false, udah langsung keluar, kerjakan S2. Kondisi 2-nya true, ketemu kondisi 3, ternyata kondisi 3-nya false, keluar, kerjakan S2. Gitu ya. Sekarang OR. Ada 3. Jika kondisi 1 OR, kondisi 2 OR, kondisi 3 true, salah satunya saja, mau kondisi 1, mau kondisi 2, mau kondisi 3, salah satunya aja true, udah pasti bisa ngerjain S1.
Tapi kalau tiga-tiganya false, baru dia keluar ke else, kerjakan S2. Ya. Kalau mau di breakdown, boleh ditulisnya seperti ini. If kondisi 1 true, langsung kerjakan S1. Else, berarti kondisi 1 salah nih. Dia ke bawah. Else, dicek. If kondisi 2 true, ya, true, kerjakan S1. Else, berarti kondisi 2 salah. Kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, ya. Langsung else ke S2. Oh, ini harus ada kondisi 3 ya. Di sini harus ada tambahan kondisi 3 nih, maaf. Di materinya kurang. Harusnya setelah if kondisi 2 S1, di sini ada if kondisi 3. Ya. Kalau dia true, kerjakan S1, setelah itu kalau selain itu else, maka dia kerjakan S2. Jadi kurang dikit. Kita lanjut dulu ke flowchart-nya. Kita lihat, jika kondisi 1 benar, langsung cetak, langsung kerjakan S1. Kalau salah, cek dulu kondisi 2. Kalau kondisi 2 benar, ya kerjakan lagi S1. Kalau salah, cek lagi kondisi 3. Kalau kondisi 3 benar, kerjakan S1. Berarti S1 ini akan dikerjakan jika salah satu dari kondisi 1, 2, 3 benar. Salah satu aja benar, pasti S1 dikerjakan. Ya. Mau di mana misalkan di sini benar, udah langsung kerjakan S1. Di sini salah, ke sini dulu. Kerjakan kondisi 2 benar, langsung kerjakan S1. Masih salah juga kondisinya, kondisi 3. Kondisi 3 benar, kerjakan S1. Ya, tapi kalau nggak ada yang benar di antara 3 kondisi ini, false, or false, or false, maka hasilnya adalah false, keluar. Kerjakan S2. Oke, lanjut. Bagaimana kalau digabung? If kondisi 1 and kondisi 2 or kondisi 3, ya. Jika kondisi kondisi 3, pertama kondisi 1 dan kondisi 2 harus benar dulu nih. Ya. Kalau ini benar, ini benar. Kalau misalnya true ketemu true, pasti true. True di OR, kan true, hasilnya true. Berarti kalau tiga-tiganya benar, maka kerjakan S1. Ya. Kalau ada yang salah, keluar, else S2. Kita lihat penjabaran dari penulisan programnya. Seperti ini, kita lihat jika kondisi 3, kenapa kondisi 3-nya duluan? Karena kondisi 3 ini pakai operator OR. Ya, jadi sebenarnya nggak ngaruh dia. Ya, mau bukan nggak ngaruh, maksudnya kalau dia udah pasti benar, ya, dia pasti benar, dia bisa langsung masuk ke bawah. Tapi kalau dia salah, apapun hasil ininya, dia akan keluar ke S2. Makanya kondisi 3 menjadi penentu dari ketiga kondisi ini. Kita lihat dulu penjabarannya. Jika kondisi 3 nilainya true, langsung kerjakan S1. Ya, kalau true, langsung kerjakan S1. Karena OR. Apapun hasilnya di sini, mau true, mau false, kalau ini udah true, udah pasti langsung bisa ngerjakan yang bawah, yaitu S1. Else, nah else baru dicek. Jika kondisi 1 true, cek ke kondisi 2. Jika kondisi 2 true, maka S1. Kita lihat kondisi 1 dan kondisi 2 menggunakan operator AND. Kalau mau true, maka kondisi 1 dan kondisi 2 harus true dua-duanya. Makanya dicek. If kondisi 1 true, baru ke bawah kondisi 2. Kalau kondisi 1-nya udah false aja, ya udah pasti keluar. Nggak mungkin. Karena kondisi 1 false, harus dibutuhkan kondisi 1 true, kondisi 2 true, baru bisa ngerjakan S1. Karena operatornya AND. Tapi kalau salah satu udah false, dia akan keluar. Ngerjakan S2. So, penggambaran flowchart-nya seperti apa? Seperti ini. Ada kondisi 3, ya, yang dicek pertama kali karena di operator OR. Kalau dia nilainya true, udah pasti S1.
Nggak butuh lagi ngecek yang kondisi 1, kondisi 2. Karena operatornya OR. Salah satu dari kondisi nilainya true aja, kalau di OR kan udah pasti true. Kalau dia nilainya false, nah baru dicek nih kondisi 1, kondisi 2. Ya. Kalau kondisi 1, kondisi 2 true, ketemu OR kondisi false, tetap aja true. Ya. Kondisi 1 dicek. Kalau true, oke, kondisi 2. Kalau kondisi 2 true juga, maka walaupun ini nilainya false, di sini true, false or true, pasti true. Beda kalau misalnya di sini kondisi 3 false nilainya. Ketemu kondisi 1 false. False, ya di N kan ketemu kondisi 2, ini false. Kondisi 2 false. False sama false udah pasti false. False ketemu false, ya pasti false. Makanya ngerjain S2 dan S2. Kalau kondisi 1 dan kondisi 2 false. Ya, perlu dipahami secara perlahan-lahan penjabaran dari kondisi 1, kondisi 2, karena dia operator N, maka dibutuhkan dua-duanya true. Kalau dua-duanya, kalau sudah didapat nilai hasil di sini antara true atau false, kondisi 3 barulah digabungkan dengan operator OR. Dimana kalau operator OR, salah satu nilainya true aja, udah pasti true. Dia akan mengerjakan S1. Oke. Kita lanjut. Ini agak-agak panjang nih ininya, materinya. Sekarang dibalik. Kondisi 1, OR kondisi 2, dan kondisi 3. Ya. Kondisi 1 akan dicek pertama. Kenapa? Karena dia OR. Dibalik aja. Ya, dibalik aja. Kondisi 1 true aja, yang lain nggak usah dicek. Maka langsung S1. Kenapa? Karena OR, salah satunya true, hasilnya true. Tapi kalau kondisi 1 false, kita butuh ngecek kondisi 2 dan kondisi 3. Biar kondisi 2 dan kondisi 3 nilainya true, maka kondisi 2 harus true, kondisi 3 harus true. Karena dengan menggunakan operator N. Nah, jadi sebenarnya tinggal dibalik aja tadi ya, di sini. Ini juga. Ya tadi 3, sekarang jadi 1. Oke. Kita lanjut aja. Nah, sekarang di operator OR-nya ditukar ke sebelah sini. Hampir sama yang seperti yang pertama, tapi sekarang ini dikasih kurung. Di mana kondisi 2 di-OR-kan dulu dengan kondisi 3. Kalau nggak ada kurungnya, kita lihat dari kiri. Kiri dulu tadi, kondisi 1, N kondisi 2, OR kondisi 3. Kalau ada kurungnya berarti kita kerjakan yang kurung dulu. Kondisi 1, N kondisi 2, OR kondisi 3. Ya, kalau N begini, berarti kondisi 1 harus true. Ya, harus true. Kondisi 2 dan kondisi 3 harus true juga. Tinggal kondisi 2 dan kondisi 3 ini kan pakai OR. Berarti kalau OR, salah satunya boleh true. Salah satunya boleh false. Salah satunya harus true. Boleh dua-duanya true, boleh salah satu saja yang true. Gitu. Jadi karena operator N ada pada kondisi 1 dan dia dibutuhkan harus true, maka di sini cek dulu kondisi 1 apakah true. Jika iya, cek kondisi 2 apakah true. Nah, kalau kondisi 1 true, kondisi 2 true, udah nggak perlu lagi ngecek kondisi 3. Kenapa? Kalau kondisi 2 true, apapun kondisi 3 udah pasti true. True or apapun hasilnya true. Ya, true or apapun hasilnya true. Maka ketika kondisi 1 true, dia akan turun ke bawah. Jika kondisi 2 true, true and true, nggak perlu lagi ngelihat ke kondisi 3, langsung mengerjakan S1. Ya, tapi kalau kondisi 1-nya true, kondisi 2-nya false, dia perlu ngecek lagi kondisi 3-nya. Kalau kondisi 3-nya true, ya, kondisi 3 true, kondisi 2 false, false or true tetap true.
Makanya harus bisa ngerjakan S1. Kecuali kalau kondisi 3-nya false. False langsung keluar S2. False or false hasilnya false. False and true hasilnya false, kan keluar. Itu. Apalagi kalau kondisi satunya udah langsung false, keluar aja. Nggak perlu lagi cek kondisi 2 dan kondisi 3. Ya, ini penggambarannya. Kondisi 1 kalau true masih ngecek dulu kondisi 2. Kondisi 2 kalau udah true, udah nggak perlu lagi cek kondisi 3. Karena ini true, langsung kerjakan S1. True and true. Ya. Kalau true and false, false ini harus dicek dulu ke kondisi 3. Kalau kondisi 3 true or false hasilnya true. Baru kerjakan S1. Kalau false, udah selesai. Hasilnya udah pasti false, keluar. Oke. Nah, satu lagi, seleksi menggunakan switch case. Kalau kondisi udah terlalu banyak, sampai panjang, misalkan seperti yang nah, seperti ini udah kepanjang ya. Ini baru 4, mungkin ada 5, 6, 7. Ya, begitu juga yang ini. Kalau kondisinya udah terlalu panjang, itu udah nggak efektif lagi menggunakan if dan else. Makanya ada satu perintah atau sintaks yang namanya switch case. Switch case bisa menggantikan if, else. Lebih sederhana. Tapi sayangnya switch case ini punya batasan. Batasannya yaitu datanya harus number atau karakter, integer atau karakter. Dan range data yang diperiksa nilainya 0 sampai 255. Ntar saya jelaskan di slide selanjutnya. Switch case merupakan jenis seleksi yang dirancang khusus untuk menangani pengambil keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak kondisi atau alternatif penyelesaian. Kondisi switch case terdiri dari 2 bagian, yaitu switch di mana terdapat variabel yang akan diperiksa, serta 1 atau lebih perintah case masing-masing untuk setiap nilai yang ingin diperiksa. Ada blok default, jadi kalau nggak ada default ini, kalau misalnya perintah yang dijalankan tidak ada yang true, maka secara default kerjakan instruksi yang diberikan. Kalau break, itu semacam end if, dia keluar dari kondisi saat itu. Saya jelaskan seperti ini. Tadi dikatakan bahwa switch case itu punya batasan, dia hanya bisa menggunakan satu variabel. Variabelnya hanya bertipe integer atau karakter. Nah, sekarang misalkan ada satu kasus seperti ini. Ada variabel n ini tipenya integer. Dan variabel n ini isinya ada 1, 2, 3. Di mana kalau 1 artinya kurang, 2 artinya cukup, 3 artinya baik. Nah, ini akan dicetak nih. Ini keterangan dari kalau n berisi 1, keterangannya kurang. Kalau n berisi 2, keterangannya cukup. Dan kalau n berisi 3, keterangannya baik. Kita lihat penggunaan dalam program. Switch case. Case 1, cetak kurang, break. Break artinya keluar. Dari misalnya jika n nilainya 1, maka cetak kurang. Selesai. Nggak usah lagi ke bawah, break. And if gitu loh istilahnya. Tapi kalau n nilainya 2, cetak cukup. Break. Selesai. Nah, kalau nilainya 3, cetak baik, break. Selesai. Tapi kalau n nilainya bukan 1, bukan 2, bukan 3, maka cetak data salah. Jadi ini default. Default ini akan mengerjakan instruksi jika nilai tidak sesuai dengan case-case-nya. Jika n-nya bukan 1, bukan 2, bukan 3, maka langsung cetak data salah. Ya.
ini case-nya 3. Bisa aja misalnya case-nya bisa 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka kan mudah sekali dalam menggunakan pencabangan kondisional. Seperti ini lebih mudah. Cuma batasannya itu tadi. Cuma bisa integer atau karakter. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini seperti ini. Mulai. Ini flowchart-nya. Kita mulai. Ada integer n. Ya. Terus ada scanf. Ini deklarasi integer n, variabel n. Lalu bertipe data integer. Di bawahnya kita minta inputan. Minta inputan masukkan ke dalam n. Setelah itu switch, dilihat isi n. Jika n-nya 1, cetak kurang sekali. Jika bukan 1, dicek ke bawah. Jika nilainya 2, cetak kurang. Kalau bukan 2, cek lagi ke bawah. Jika nilai 3, cetak cukup. Ya. Nanti di bawah ini ada default. Cetak data salah misalkan. Ya, seperti itu.